Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pujian kepada Allah akan selalu menjadi kalimat pembuka bagi setiap orang yang sungguh-sungguh menerima dan mengakui tindakan kasih Allah melalui jalan anugerah. Jika terasa tersendat, bahkan sulit dan pelit mengungkapkan pujian kepada Allah, disinyalir masih ada yang harus dibereskan mengenai paham serta keyakinannya terhadap Yesus Tuhan yang telah menghidupkan kita kembali. Harusnya, dasolen istilah asingnya, ucapan syukur dan pujian merupakan hal patut kita haturkan kepada Allah. Ungkapan yang tentunya tidak diatur-atur atau dikarang-karang, bahkan seolah dipaksa kita mengungkapkannya. Pujian kepada Allah, hal yang selalu melekat dalam diri, yang terlihat tidak hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam sikap dan perbuatan kita setiap saat. Karena apa? Karena tubuh, jiwa, dan roh kita adalah milik Allah, yang oleh karya penebusannya telah melahirkan kita kembali. Ini adalah rahmat yang besar. Kita menerimanya semata-mata karena anugerah Allah. Tidak ada sedikit pun upaya atau usaha kita mendapatkannya. Karenanya, memuji Allah karena rahmat-Nya yang besar tidak akan pernah surut dan berubah ditelan situasi sesulit apapun. Jika pujian kepada Allah sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, maka kondisi sesulit apapun yang kita hadapi tidak akan merubah diri kita sebagai orang yang taat memuji Allah. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, pengalaman pahit yang dialami oleh saudara-saudara kita di awal berdirinya gereja, yang merupakan alamat surat Rasul Petrus ini, benar-benar sangat memprihatinkan. Bayangkan jika kita harus ditindas, disiksa, dan dikucilkan gara-gara konsisten mengikut dan menyaksikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang kita lakukan jika pengalaman pahit ini terjadi pada diri kita sekarang? Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, tidak lebih besar kesulitan yang kita alami dibanding anugerah terindah yang kita terima. Jika karena nafsu jahat dunia ini kita harus menderita, jika oleh ambisi yang berlebihan yang dipertontonkan dan diperebutkan saudara-saudara kita yang lain membuat ruang sempit bagi kita beroleh kemudahan, jika oleh hal-hal yang fana dan sementara ini dunia sekitar kita menjadi amburadul, justru
Dalam kondisi itu, kita sebagai pengikut Tuhan yang setia harus selalu tampil dan terlihat dalam garis pengutamaan karya dan tindakan yang sustain, berkelanjutan, yang nampak dalam aksi-aksi sehat, gembira, dan membahagiakan, serta tidak mencederai siapapun. Inilah bukti hidup yang penuh pengharapan yang ditanamkan oleh Yesus Kristus dalam diri orang yang telah dilahirkan kembali. Kekuatan baru, arah baru, dan tujuan yang jelas dan pasti oleh karya penebusan Kristus menjadikan kita tetap setia dalam sikap memuji memuliakan Allah. Walau badai menghadang dan gelombang hidup mengombang-ambingkan, ku tetap setia memuji memuliakan-Mu Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati.